Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fauzan dengan NIM 2305020029. Yang saya hormati Bapak Cere Rambasoleh SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan tentang analisis implementasi kebijakan, yaitu program bantuan sosial non-tunai BPNT sembako di Indonesia. Kita masuk ke bagian pendahuluan, yang mana permasalahan ini di Indonesia yaitu kemiskinan serta kondisi sosial yang rentan, terutama dalam hal mencukupi keperluan dasar warga kurang mampu. Misalnya kebutuhan akan pangan atau makanan. Sebelum adanya program bantuan pangan non tunai atau BPNT, pemerintah mengelola program pemberian subsidi pangan lewat Raskin atau Restra. Tetapi dalam beberapa pelaksanaan sering terjadi masalah seperti terdapat distribusi yang tidak tepat sasaran, kualitas pangan yang kurang baik, dan kurangnya pertanggungjawaban. Karena adanya berbagai kekurangan tersebut, jadi pemerintah kemudian mengenalkanlah sebuah program bantuan pangan non-tunai, yaitu BPNT, yang mulai dijalankan di seluruh Indonesia. Program ini dibuat dengan metode non-tunai, memakai sistem elektronik, di mana setiap keluarga penerima manfaat atau KPM memperoleh bantuan berupa saldo digital yang khusus dipakai untuk membeli bahan makanan tertentu di toko elektronik atau warung yang sudah ditunjuk. Penggantian sistem ini memperlihatkan perubahan pandangan dalam kebijakan sosial dari bantuan berbentuk barang menjadi cara yang memakai sistem digital, dan diharapkan dapat membuat bantuan sosial menjadi lebih terbuka, efisien, dan serta tepat sasaran. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan serta urgensi kebijakan. Pertama pada bagian tujuan, yaitu menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui akses pangan yang lebih stabil dan berkualitas. Kemudian yang kedua, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, khususnya untuk kebutuhan pangan. Yang ketiga, sistem non-tunai yang bertujuan agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan mudah diawasi, karena seluruh proses dilakukan secara digital. Kemudian pada bagian urgensi, yang pertama yaitu harga pangan sering naik sehingga memberatkan masyarakat. Yang kedua yaitu akses pangan di setiap daerah yang belum merata. Jadi dengan diterapkan program ini, jadi diharapkan kebutuhan pangan bagi masyarakat itu tercukupi atau merata. Kemudian yang terakhir, tingginya kebutuhan akan sistem bantuan sosial yang transparan dan minim penyalahgunaan. Jadi masyarakat ini berharap bahwa pemerintah memberikan bantuan yang diharapkan, yang transparan, dan minimnya penyalahgunaan anggaran. Kemudian kita masuk kepada alasan pemilihan kasus. Jadi berikut inilah alasan mengapa saya memilih kasus ini. Yang pertama, merupakan program bantuan sosial yang strategis nasional dengan cakupan yang luas, karena program ini sangat-sangat luas cakupannya. Kemudian yang kedua, implementasi melibatkan banyak aktor kebijakan, mulai dari pemerintah pusat hingga pelaksanaan di tingkat lokal atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, program ini relevan untuk melihat kesenjangan antara desain kebijakan polisi desain, bagaimana suatu kebijakan itu didesain dan dibuat, kemudian bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di lapangan atau policy implementation. Kemudian kita masuk ke slide analisis model implementasi kebijakan. Jadi saya melihat bahwa kebijakan ini menggunakan model Van Meter dan Van Moor 1975, yang dimana digunakan untuk menganalisis implementasi program BPNT untuk menekankan bahwa keberhasilan kebijakan dan dipengaruhi oleh 6 faktor utama, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, yang kedua ketersediaan sumber daya, yang ketiga komunikasi antar pelaksana, yang keempat karakteristik organisasi pelaksana, yang kelima sikap pelaksana,
serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang mana model ini sangat-sangat sesuai dikarenakan implementasi BPNT melibatkan banyak aktor dan lembaga lintas sektor serta lintas tingkat pemerintah, sehingga memerlukan koordinasi dan dukungan lingkungan yang sesuai. Selanjutnya, slide ke-7 yaitu penerapan model Van Meter dan Van Wert pada BNPT. Jadi, bagaimana penerapan ini dilakukan? Itu model Van Meter dan Van Wert menyatakan bahwa penerapan kebijakan akan berjalan baik jika memiliki aturan yang jelas, sumber daya yang cukup, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar pelaksana. Namun ditemukan juga pada pelaksanaan BNPT terdapat beberapa kendala seperti kurangnya beberapa sosialisasi kepada penerima bantuan, ditemukan koordinasi yang belum maksimal antara dinas sosial, bank dan e-warung, serta keterbatasan fasilitas di beberapa daerah. Masalah ini terjadi karena perbedaan kemampuan antara daerah, data DTKS yang rumit, dan ketergantungan pada kesiapan e-warung di tingkat lokal. Kemudian pada slide selanjutnya itu evaluasi kebijakan publik. Jadi terbagi menjadi beberapa, yaitu faktor keberhasilan. Jadi dia dilihat bahwa kebijakan ini berhasil itu karena sistem non tunai mengurangi potensi penyelewengan. Jadi dengan adanya digitalisasi yang jelas, jadi bisa mengurangi dampak-dampak penyelewengan atau dampak-dampak korupsi. Kemudian yang kedua, penerima memiliki fleksibilitas memilih bahan pangan. Jadi dengan adanya kebijakan ini, masyarakat tidak lagi diberikan seperti sembako yang telah ditentukan. Jadi masyarakat itu diberikan dana digital, kemudian mereka bisa menentukan kebutuhan apa yang mereka perlukan. Dan ini beberapa faktor kegagalan, yaitu data penerima yang belum akurat. Masih disayangkan beberapa data masih saja ditemukan kekeliruan. Masih terdapat masyarakat yang mampu namun tetap saja mendapatkan bantuan. Kemudian yang kedua, kualitas dan ketersediaan pangan yang tidak merata. Oke, kita masuk ke slide proses evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu monitoring rutin oleh Kementerian Sosial. Bagaimana proses ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta laporan dari pendamping sosial yang berada langsung di lapangan menjadi sebuah proses juga, di mana pendamping sosial memiliki peran yang penting untuk mengamati setiap proses penyaluran bantuan, pendampingan keluarga penerima manfaat, serta mencatat berbagai kendala yang dihadapi, seperti masalah data penerima, kesulitan akses e-warung, maupun keluhan masyarakat. Selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan juga diperkuat melalui survei dan penelitian akademik yang dilakukan berbagai daerah. Jadi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya ini menjadikan tolak ukur untuk bagaimana proses evaluasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu pada slide analisis indikator evaluasi, yang dimana ada efektivitas. Jadi program relatif efektif untuk membantu kebutuhan pangan, namun belum sepenuhnya tepat sasaran sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada efisiensi. Sistem non tunai meningkatkan efisiensi, namun gangguan sistem masih menjadi kendala. Memang sistem ini meningkatkan efisiensi seperti mengurangi antrian yang panjang, namun dengan ditetapkan digitalisasi tentunya menjadikan sebuah kendala, terutama kepada daerah-daerah yang sulit sekali jaringan internet. Kemudian responsivitas. Program BPNT terhadap keluhan masyarakat perlu adanya respon yang baik dan cepat terhadap keluhan dan masukan dari masyarakat. Yang terakhir ada pemerataan. Ketimbangan data penerima dan perbedaan infrastruktur antar daerah menyebabkan bantuan belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang berhak. Kemudian pada slide keterbatasan data dan dampaknya. Jadi data ini terbatas dikarenakan khususnya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang belum optimal. Data yang tidak diperbarui secara rutin menyebabkan ketidaktepatan sasaran, yaitu masih adanya penerima yang tidak sesuai dengan data masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, evaluasi BPNT juga terkendala oleh minimnya data longitudinal nasional. Data ini mampu menggambarkan perubahan kondisi kesejahteraan penerima dari waktu ke waktu. Akibatnya,
ditemukanlah evaluasi kebijakan hanya bersifat jangka pendek dan belum mampu menunjukkan dampak BNPT secara berkelanjutan. Keterbatasan lain muncul dari perbedaan kualitas data antar daerah yang dipengaruhi oleh kapasitas SDM, infrastruktur, dan sistem pendataan masing-masing wilayah. Selanjutnya pada metode evaluasi BNPT, yaitu menggunakan metode campuran atau mixed methods, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Mengapa? Karena pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program melalui data penyaluran dan suplai penerima, sedangkan penggunaan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana proses dan kendala implementasi di lapangan, seperti pengalaman penerima dan koordinasi antar pelaksana. Kemudian pada slide perubahan dan rekomendasi kebijakan. Jadi kebijakan sudah terjalankan dengan sangat baik, namun masih perlu perbaikan tingkat lanjut agar bisa memaksimalkan kebijakan ini. Beberapa langkah untuk memperbaiki antara lain adalah perlunya perbaikan data DTKS agar target atau penerimaan lebih tepat. Kemudian peningkatan sosialisasi program. Selanjutnya peningkatan kualitas e-warung serta melakukan pelatihan tenaga pelaksana. Dan terakhir yaitu melakukan mekanisme monitoring dan pengaduan online yang responsif. Kemudian rekomendasi kebijakan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam memonitoring dan pemanfaatan dashboard digital untuk transparan publik. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis saya yaitu program BNPT merupakan kebijakan yang baik, secara konsep sudah tepat, namun dan sesuai untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan. Namun tak kalah dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali menghadapi berbagai kendala, seperti mulai dari keterbatasan kapasitas pelaksana, ketidaktepatan data penerima, serta perbedaan kondisi antar daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi, pengelolaan data, dan pengawasan pelaksanaan program. Sementara, masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman dan partisipasi agar program ini dapat berjalan dengan lebih baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berikut saya paparkan referensi tentang analisis yang saya lakukan. Kita sampai ke sesi terakhir yaitu ucapan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.